Jadi sebelum nonton video ini, Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Dan nyalain loncengnya juga. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman kalian juga ya. And happy watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 11 MIPA 1, perkenalkan saya Andini Aisyah nomor urut 9. kenalkan nama saya Muhammad Alka Husin Mabrisa nomor urut 20. Perkenalkan nama saya Nur Indah Pratiwi nomor urut 29. Dan perkenalkan nama saya Raika Zulal nomor urut 30. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi persamaan trigonometri bentuk kosinus. Dengan persamaan cos fx sama dengan k yang dimana k adalah elemen real. Tunggu dulu. Bukannya materi ini adalah materi rumit dan sulit untuk dimengerti ya? Enggak dong, dengan menonton video ini kita akan lebih mudah memahami materi persamaan trigonometri. Apalagi dengan bentuk kosinus. Apa iya? Yuk sama-sama kita simak video ini sampai akhir. And enjoy this video. Enjoy this video. Enjoy this video. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai persamaan trigonometri, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari trigonometri. Jadi trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang berarti trigono, yang artinya 3 sudut, dan metro artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadap dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Adapun pengertian dari persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentukan X. Penyelesaian persamaan ini dapat dilakukan dengan cara mencari seluruh nilai sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Dan perlu kita ketahui juga, penyelesaian persamaan trigonometri terdapat dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Untuk persamaan kosinus, bentuk umumnya adalah cos fx sama dengan cos alpha, yang nantinya akan memiliki dua cara penyelesaian, di mana cara pertama adalah x sama dengan alpha tambah k kali 360 derajat, atau x sama dengan alpha tambah k kali 2pi. Adapun cara kedua yaitu x sama dengan min alpha tambah k kali 360 derajat, atau x sama dengan min alpha tambah k kali 2pi. Namun, seringkali muncul soal seperti di bawah ini. Soal ini memiliki bentuk cos fx sama dengan k, di mana k adalah elemen real. Lalu, bagaimana penyelesaian dari soal tersebut? Nah, cara yang dapat kita gunakan yakni mengubah nilai k menjadi bentuk cos alpha, sehingga persamaan bentuk cos fx sama dengan k akan kembali menjadi persamaan cos fx sama dengan cos alpha dengan penyelesaian yang sama. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan contoh soal berikut ini. Nah, sekarang saya akan membahas cara penyelesaian dari soal yang tadi, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos x dikurang 45 derajat sama dengan minus 1/2. Untuk x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk langkah pertama, kita ubah dulu minus 1/2 itu menjadi bentuk cos. Mengapa demikian? Karena dari soalnya yang tadi itu berbentuk cos, maka kita cari minus 1/2 itu menjadi bentuk cos. Nah, jadi kita tulis cos x dikurang 45 derajat sama dengan cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu nilainya minus 1/2. Nah, selanjutnya kita mencari penyelesaian yang pertama. Kita tulis x kurang 45 derajat sama dengan 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat. K itu adalah bilangan bulatnya. Nah, terus kita tulis x sama dengan 120 derajat tambah 45 derajat. Ya, minus 45 derajat tadi itu pindah ke ruas kanan, jadi nilainya sekarang positif. Ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kita dapatlah penyelesaian pertama, yaitu x sama dengan 165 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, kita
melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu mencari nilai X1, di mana K sama dengan 0. 165 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. K-nya ini diganti menjadi bilangan bulat yang K sama dengan 0. Jadi hasilnya itu 165 derajat. Nah, 165 derajat ini memenuhi syarat yang tadi, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kita melangkah ke X2-nya, di mana K sama dengan 1. 165 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya itu 525 derajat, di mana 525 derajat ini tidak memenuhi, maka tidak termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut ke X2, di mana K sama dengan minus 1. 165 derajat ditambah minus 1 dikali 360 derajat. Hasilnya yaitu minus 195 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi, maka kita tidak memasukkan ke dalam himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari X2-nya, di mana K sama dengan minus 1, kita tidak lanjut ke K sama dengan 2, karena jika K dilanjutkan ke bilangan 2 dan seterusnya, maka lebih tidak memenuhi lagi, karena K sama dengan 1 saja sudah tidak memenuhi. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, di mana X dikurang 45 derajat sama dengan minus 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Minus 45 derajat ini kita kasih pindah ke ruas kanan. Jadi X sama dengan minus 120 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, dapatlah persamaan ini, yaitu X sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari nilai-nilai untuk himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut ke X2, di mana K sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu 75 derajat ditambah K-nya diganti menjadi 0 dikali 360 derajat sama dengan 75 derajat. Nah, 75 derajat ini memenuhi. Kita lanjut ke X3-nya, di mana K sama dengan 1, 75 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya itu 435 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena nilai 435 derajat ini lebih dari 360. Maka kita lanjut ke X3, di mana K sama dengan minus 1. 75 derajat ditambah minus 1 dikali 360 derajat. Hasilnya yaitu minus 285 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Sama dengan yang tadi, alasannya itu kita tidak melanjutkan ke K sama dengan 2 karena bakalan lebih besar lagi nilainya. Nah, dari langkah yang sudah kita lalui tadi, kita dapat memperoleh himpunan penyelesaian 75 derajat dan 165 derajat. Selanjutnya, kita melangkah ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 1/5t kurang 50 derajat sama dengan 0, jika intervalnya 0 derajat hingga 360 derajat. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus mengubah bentuk cos fx sama dengan k menjadi bentuk cos fx sama dengan cos alfa, sehingga kita harus mencari nilai cos yang sama dengan 0. Kira-kira cos berapa nih? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah cos 90 derajat. Maka dapat kita tuliskan cos 1/5t kurang 50 derajat sama dengan cos 90 derajat. Setelah itu, kita melangkah ke tahap penyelesaian, di mana untuk penyelesaian pertama dapat kita tuliskan 1/5t kurang 50 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K
dikali 360 derajat. Maka 1/5T sama dengan 90 derajat ditambah 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. T sama dengan 140 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi dengan 1/5. Sehingga T sama dengan 700 derajat ditambah K kali 1800 derajat. Karena rumus T sama dengan 700 derajat ditambah K kali 1800 derajat memberikan hasil yang melebihi daerah interval untuk semua nilai konstanta, maka himpunan penyelesaian dari penyelesaian pertama adalah himpunan kosong. Selanjutnya, untuk penyelesaian kedua dapat kita tuliskan 1/5T dikurang 50 derajat sama dengan minus 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka 1/5T sama dengan minus 90 derajat ditambah 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. 1/5T sama dengan minus 90 derajat ditambah 50 derajat, hasilnya minus 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka T sama dengan minus 40 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi dengan 1/5, sehingga T sama dengan minus 200 derajat ditambah K dikali 1800 derajat. Karena rumus T sama dengan minus 200 derajat ditambah K dikali 1800 derajat memberikan hasil yang melebihi daerah interval untuk semua nilai konstanta, maka himpunan penyelesaian dari penyelesaian kedua adalah himpunan kosong. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk soal cos 1/5T kurang 50 derajat sama dengan 0, himpunan penyelesaian untuk persamaannya dengan menggunakan dua cara penyelesaian adalah himpunan kosong. Nah, itu tadi penjelasan mengenai persamaan trigonometri. Jadi bagaimana? Sudah mengerti belum? Sudah dong, berkat nonton video ini, akhirnya saya paham materi persamaan trigonometri, terlebih lagi bentuk kosinus. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ya, agar kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari video ini. Akhir kata, kami kelompok 5 kelas 11 MIPA 1 mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya bila masih terdapat banyak kekurangan dalam video ini. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi